Oke. Ya, sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama buka dalam doa. Saya akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau mau terus mengizinkan kami untuk kami berbincang-bincang di program malam kesaksian online ini tentang tema kami yaitu kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan, biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang berguna, yang positif, baik mungkin kami sebagai orang tua murid, ataupun kami yang mempunyai seorang anak, ataupun guru, atau siapapun yang berperan dalam dunia pendidikan ini. Ya Tuhan, berkati juga perangkat yang nanti kami pakai, berikan kami kelancaran, supaya koneksi kami tetap boleh berjalan dengan baik sampai pada selesainya acara ini. Ini seru doa kami Tuhan, kami serahkan kekurangan kami, kelemahan kami, hanya di dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Iya, Kak, sorry sebelumnya suara saya Ini terdengar cukup jelas toh, Kak? sebentar saya tutup dulu ya. Oke. Karena rumah saya dekat dekat masjid. Jadi kencang Oh, hanya berapa langkah gitu. oh, ya, 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 ya. Tapi bukan mustajab atau apa? Bukan, bukan toh, Kak ya? Loh. Iya, ya, boleh Kak. Silakan Kak. Nah, apa ini yang Kak Linda mau sharingkan pada malam Nah, hari ini? saya sebenarnya mau menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya saat saya mengalami kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Karena adanya perubahan yang Betul. mendadak ya. Jadi di awal-awal pandemi itu datang, terutama saya bagi seorang guru ya, guru SD yang biasanya SD itu harusnya kan sama harus ada murid dan gurunya, terus kita terus selalu berinteraksi, membimbingnya itu secara enggak virtual gitu ya, harus ada gitu ya, onsite gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, bagi seorang guru langsung dihadapkan pertama kali ada peraturan tidak boleh datang ke sekolah. Waduh, Waduh. menakutkan, bingung gitu ya. Jadi kayak orang kalau jalan itu di perempatan itu bingung loh, ini mau kemana ini loh, kok enggak ada semua. Jadi, kebingungan Mm-mm. itu juga ketakutan-ketakutan yang ada, khawatir gitu ya. Khawatir bagaimana cara menyampaikannya, materi, bagaimana cara untuk membimbing anaknya, anak-anak kelas, terutama kelas 1 Kak Hari, Oh. yang hanya waktu itu hanya 6 bulan toh Kak Hari, hanya 6 bulan Ya. ke baru belajar mencicipi sekolah Mm-mm. itu bagaimana ya, yang dulunya TK itu Mm-mm. mainan gitu kan ya, sekarang baru nyicipi 6 bulan sudah harus tidak boleh di sekolah gitu ya. Bukan hanya Yes. muridnya yang takut, gurunya juga takut gitu. Saya merasakan Betul. ketakutan itu gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau sekarang saya mengingat-ingat rasa seperti itu seperti waktu saya ingin pertama kali saya naik roller coaster itu loh Kak Heri. Nah, Waduh. apalagi yang di Dufan itu kan besar gitu ya Kak Heri. Jadi Ya. Ah, eh, kan pengen nyoba tapi takut kalau nggak dicoba ya sayang sudah datang, nah seperti sudah di itu. sana gitu. Iya, betul. Nah, proses-proses itu yang waktu itu menakutkan buat saya. Nah, tapi saya yakin saya yakin dan percaya semua yang saya lalui 11 bulan yang lalu itu karena campur Yes. tangan Tuhan, tuntunan Tuhan juga gitu ya, Kak Heri. Mm-mm. Eh, Mm-mm. saya melihat bahwa, oh enggak, saya saja sendiri pertama itu, semua di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, guru-guru juga mengalami kebingungan seperti saya gitu ya. Karena pandemi kan enggak hanya di Indonesia saja gitu. Betul. Nah, itu yang membuat sedikit saya berani.
gitu. Ini harus saya hadapi sedikit. Oh, gitu Terus ya. saya tambah berani lagi karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti keadaan saya, Tuhan yang punya rencana, dan Tuhan yang nggak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai. Jadi eh, saat saya kesulitan, saat saya tidak mampu lagi, satu-satunya yang bisa jadi kekuatan saya Tuhan. Saya minta Tuhan, dan ternyata Tuhan tahap demi tahap membuka pengalaman saya, membuka mata saya, membuka semakin memantapkan iman saya gitu ya. Pertama, Tuhan tidak memakai yang jauh-jauh Kak Hari. Tuhan itu Oh. memakai teman-teman saya. Guru-guru yang ada di Vita itu ternyata guru-guru yang juga guru-guru yang tangguh gitu ya Kak Hari. Oh ya, oke. Sebentar Kak Hari. Ya. Guru-guru yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan punya rencananya sendiri gitu ya di tengah ini. Kita semua dipakai Tuhan sebagai alatnya. Pertama-tama kita harus mikirkan kebijakan yang berubah, model pembelajaran yang berubah, dengan batasan waktu yang sangat sempit gitu ya. Jadi Iya. bareng ya. Wah, berarti Kak Hari waktu juga. Jadi waktu kerja itu sudah dari pagi ngajar, mikirkan besok gimana lagi, gimana ngajarnya gitu. Peraturan dirubah, metodenya apa yang harus dirubah, bagaimana cara ngajarnya harus dirubah, semuanya berubah. Dan tak orang tua juga, kami tahu orang tua juga kalang Iya, kabut. Mungkin Kak betul. Hari juga kan ya. Iya, iya, iya. Setuju saya. Nah, Kak, jadi tidak hanya guru, tapi muridnya juga, terlebih-lebih lagi orang tua Kak Hari. Itu. Ini tahu semua itu, tapi semakin kita ke sini, Tuhan makin menunjukkan bahwa orang tua dan guru adalah partner untuk anak-anak mengenal Tuhan, untuk anak-anak berkembang di dalam uh, pendidikan itu sendiri. Gitu Pak Hari. Gitu. Terus apa lagi ya? Wah, saya banyak ngomong ya ternyata ya Kak Hari ya. Oh iya, Kalau boleh silahkan dulu Kak. Sharing dulu. Wah, nggak apa-apa ini Kak. apa penyertaan Tuhan itu Mm-mm. sungguh luar biasa, itu bisa kayak air mengalir gitu loh Kak. Wah, Sukacita gitu kalau kasih kesempatan gitu ya. Jadi di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah desakan waktu dan mm-mm. tatanan yang harus kita siapkan untuk anak-anak Iya. belajar Mm-mm. secara beda gitu ya, karena sekarang tidak lagi dekat dengan gurunya, tidak lagi dibimbing langsung. Mm-mm. Yes. Kita juga harus memikirkan gitu tatanan pembelajaran bagaimana yang juga bisa membantu anak lebih bisa memahami materi, tapi juga memikirkan bagaimana orang tua bisa lebih membantu anak, karena mau tidak mau sekarang perannya guru beralih ke orang tua Kak Heri. Betul enggak ya Kak Oh, Hari? gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. perannya double Kak Hari. Waktu Betul. ngajar bagaimana anaknya, terus mikirkan juga bagaimana orang tua bisa bimbing anaknya. Nah, itu yang kita pikirkan terus. Jadi harus saling Sampai itu ya, bersinergi ya Kak ya. ya, karena mau nggak mau, ini orang tua juga tanggung jawabnya lebih besar dari biasanya kan. Kalau biasanya kan Kak Heri antar Mm-mm. anaknya ke sekolah gitu, pulang-pulang tinggal tanya ya Kak ya, PR-nya Iya. apa? Tanya gitu ya. Tadi belajar apa? Gitu ya. Sekarang enggak, Kak Hari harus jadi guru juga. Iya. Ya, Betul. gitu. Itu yang kita pikirkan, itu juga pihak sekolah juga pikirkan gitu. Dan
semua guru-guru, semua rekan-rekan juga bekerja keras untuk itu, Pak Hari. Harus sabar, harus berpikir kreatif, harus apa ya? Harus menatap ke depannya, langkah ke depannya, membuka wawasan semuanya. Tidak hanya bagaimana materi masuk, tapi memikirkan juga komponen-komponen apa orang-orang yang terlibat di dalam pembelajaran itu, bagaimana memudahkan gitu ya. Nah itu kalau Tuhan pimpin, tidak Tuhan turut campur tangan, kita itu baru sama sekali Kak Hari. Iya toh Kak Hari. Online learning kalau apalagi di SD, di sekolah dasar gitu loh Kak Hari. Itu yang perlu kita pikirkan, kita cari, kita eksplor kemana-mana, baca buku, baca artikel, tanya orang-orang yang berpengalaman di bidang pendidikan gitu ya. Terus segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan ini kuncinya Kak Hari. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan, tapi kita pun harus ikut bekerja supaya Tuhan bisa bekerja dalam diri kita dengan apa yang kita siapkan itu semua. Nah, lama-kelamaan mungkin 1 bulan pertama kita kelabakan gitu ya. Bulan keduanya kita sudah atur satu perlahan-perlahan, tapi sekarang sudah jago nih. Oh, enggak jago-jago banget, sombong. Enggak, maksudnya lebih baik lah Kak ya. Enggak Kak Ari. Terus belajar, karena saya tahu itu yang Tuhan inginkan bagi saya sebagai seorang guru itu enggak boleh berhenti belajar Kak Ari. Hari ini ilmu ada, besok ilmu sudah berubah gitu. Itu yang harus panggilan saya sebagai seorang guru, karena Tuhan juga mengatakan kalau gurunya jangan sampai menyesatkan anak didiknya gitu ya Kak. Saya teringat ayat yang ini loh Kak, nanti akan di kalung kilangan itu loh Kak, kalau menyesatkan terus dimasukkan ke sungai itu loh Kak. Oh iya. Saya takut itu yang saya jadi buat pegangan gitu ya. Jadi harus nggak boleh sembarangan gitu Kak ya. Itu tanggung jawab seorang guru itu ya. Nggak sembarangan, nggak asal-asalan gitu ya Kak ya. Perjalanan perubahan semua tatanan yang sudah sudah settle gitu ya Kak, mau diubah itu kan butuh kekuatan, butuh effort yang lebih besar daripada membentuk satu. Karena tatanan sudah settle Kak, gitu. Iya. Tuhan kita lebih besar dari segalanya, sehingga apapun yang kita lakukan itu, jika Tuhan menyertai, itu bisa kita lakukan dengan baik, gitu ya. Yang penting untuk memuliakan nama Tuhan itu tadi. Gitu Kak. Iya. Nah, gitu Kak. Oke. Itu cerita saya. Wah, itu sharingnya dari Kak Linda sebagai seorang guru atau pengajar. Iya, ini saya mau sapa lagi ini ya untuk rekan-rekan yang sudah menjadi pendengar setia gitu ya, yang sudah gabung. Boleh ikutan ini ya, ikutan kasih komen atau boleh tinggalkan pertanyaan gitu ya. Ya, yang terkait dengan topik kegiatan belajar mengajar di masa pandemi gitu ya, selama masa pandemi ini. Ya, oke. Kak Linda. Iya. Nah, ya namanya tadi kan Kak Linda sudah sebutin itu ya. Kalau tadi itu sekolah yang onsite, sekolah yang tatap muka, guru biasanya handle ya sebagian besar handle siswa, bisa bersinggungan langsung gitu ya Kak ya. Kalau ndablek, kalau nakal langsung dihukum. Nah, sekarang kan kalau di zaman sekarang, sekarang sebuah virtual, sebuah online. Nah, mau menghukum pun rasanya kok kejam banget ini, padahal susahnya susah bareng gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang
rasanya itu nggak cocok gitu ya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan yang paling mencolok yang Kak Linda rasakan sebagai seorang guru ketika yaitu tadi perbedaan antara sekolah yang tatap muka yang onsite dulu dengan sekolah yang daring ini? Pasti ada bagian-bagian yang hilang gitu ya, atau mengalami bukan hilang ya, atau mengalami perubahan, butuh adaptasi. Nah, oke. Saya tertarik tadi yang disampaikan Kak Hari tadi yang tentang hukuman gitu ya. Itu Mm-mm. sudah produk lama Kak, Oh, gitu. betul. Online maupun tatap muka, kita tidak lagi menggunakan hukuman. Karena hukuman itu sebenarnya tidak mendidik anak. Maksud saya gini, uh, pendidikan itu sebenarnya kan untuk memberdayakan anak, Kak Hari. Betul. Dengan pendidikan itu anak-anak bisa belajar mana yang baik, mana yang tidak baik. Sekarang kita bukan namanya hukuman sebutannya, tapi positif disiplin. Itu yang kita terapkan di sekolah saya ya. Apa Oke. artinya positif disiplin itu? Anak tidak diberi hukuman, tapi anak diajak berpikir akar permasalahannya itu kenapa. Kita harus tahu kenapa anak itu berlaku seperti yang ditampilkan di sehari katanya Kak Hari tadi yang nakal. Sekarang nggak ada anak nakal, kreatif mungkin ya. Lebih hebatnya kita harus uh, kita menggali dulu, mengenali dulu kenapa anak bisa berperilaku seperti itu. Nah, baru kita membuat kesepakatan dengan anak untuk memperbaiki. Kalau dikatakan tadi Kak Ari, kesalahan tadi, gitu. Jadi sekarang nggak ada hukuman, Kak. Baik Oke. online maupun offline, gitu. Oke. Ya. Yo, saya koreksi sedikit. Karena memang kita ini hasil-hasil Lama pendidikan ya. produk lama ya Kak ya. Kalau nggak cukup nggak berubah gitu ya. Tapi ternyata Betul. enggak juga Kak. Gitu. Ada juga yang nggak bisa berubah gitu ya, karena hanya takut saja. Gitu. Itu satu perubahan yang mencolok. Oke. Ada ya. Yang Ada kedua yang yang dia. saya, yang kedua yang saya mau soroti itu eh, strategi belajar dengan anak Kak. Itu yang paling mencolok perubahannya. Dulu gunakan PPT, kita gunakan nggak begitu banyak yang mencolok sih. Tapi kita harus selalu kreatif di dalam menentukan bagaimana cara materi itu nyampe, bagaimana cara ilmu itu nyampe ke anak. Karena kita sistemnya Yes. jadi jauh sekarang, gitu. Yang paling mencolok ya caranya itu tadi. Dulu kan kita di kelas, sekarang kita pakai beberapa teknologi sih, ada yang Jimit mungkin ya Kak ya, kalau sekolah yang lain ada Jimit atau pakai Zoom gitu ya, itu. Dulu kalau anak harus apa ya, kalau datang ke sekolah gitu ya, kalau sekarang kan tergantung internet Kak. Kalau jaringannya tidak baik ya nggak bisa datang. Oh iya, jaringan lelet gitu ya. Yang nakal sekarang bukan. Gurunya yang nggak bisa jelasin, nah gitu ya. Iya. Apa gitu Yang aja jadi apa gitu. Itu yang jadi paling yang nakal ini jaringannya Kak ya, bukan iya individu. betul. Yang harus Yang harus diajari ini jaringannya gitu ya. Oke. disiplinkan ini Iya. jaringannya. Iya, iya, iya. Terus kalau dari saya pribadi, dari gurunya ya Kak, itu kan dari anak. Kalau dari Yes. gurunya, waktu Kak. Saya Waktu. mungkin hanya guru ya, semua bidang pekerjaan apapun, waktunya menjadi, maksud saya durasi kerjanya menjadi tidak terkondisikan dengan baik. Gitu. Karena apa? Kan apalagi yang
bekerja dari rumah gitu ya Kak, Ya, rasa-rasanya kan kapanpun saya bisa ngubungin, kapanpun saya bisa ajak kerja. ya, ya. Kak. Jadi Tuh, istilahnya nggak ada batasan waktu yang jelas gitu ya kak ya. Kalau betul. biasanya kalau kalau onsite itu ada jamnya, datang Dan jam itu sekian, pulang jam ya, sekian gitu ya. nyampe Kalau pulang WFH, sudah. kalau WFH Nah, jadi mau nggak mau harus fleksibel ya kak ya. ya harus Mm-mm, betul. mm-mm, mm-mm. Tuh. Iya, iya, Tapi iya. semakin ke uh, ke sudah settle gitu Kak, ya Mm-mm. sudah apa ya, waktunya sudah bisa teratur sih. Tapi di Ya, awal-awal yang paling mencolok itu waktu itu tadi. yes, Di, oke. Berarti boleh dikatakan kita semua ini gagap gitu ya kak ya, dalam tanda kutip kaget. Karena kita sebelumnya kan istilahnya belum mencoba format yang seperti ini, yang online gitu ya kak ya. Karena kita selama ini kan terpaku, yaitu tadi onsite ya, apa sekolah datang gitu ya, tatap muka. Tetapi gara-gara tamu yang tak diundang ini gitu ya, merubah semuanya gitu ya kak ya. Oke, oke. tapi Nah, mm-mm. saya dapat satu hal Kak, Tuhan selalu serta kita loh Kak, meskipun berubah apa sampai sekarang kan kita semakin baik, semakin baik. Orang tua juga semakin baik Kak. Dulu di awal-awal kan, ribut Oh Kak. ya. Gitu. Mm-mm, mm-mm. Sekarang orang tua sudah menikmati. Gitu. Iya, Terima kasih butuh. orang tua Mm-mm. tua. Terima Iya. kasih. Tetap Oke. semangat juga gitu. Iya. Kak. Kak Linda, tolong tanya ini Kak Linda ini ngajar mata pelajaran apa ya? Tadi Kak Linda Saya betul ya ngajar kelas kebetulan, satu ya? iya, kelas satu Kak. Oh, Kelas sama kelas 6 Kak. oh kelas Hanya 6 sama kelas 5. hari karena saya ada tugas yang lain. Jadi saya hanya kelas satu itu satu kelas, kelas enamnya satu kelas itu Kak Hari. Hanya Oke, mengajar matematika saja. hanya mengajar matematika saja. Oke, oke, oke. Ya, Ya itu ilmu ilmu pasti Kak ya. Kalau kalau pandemi ini ilmu nggak pasti nih kapan nih selesainya gitu ya kayak. Kak Hari. Semua Kenapa? ilmu Kak Hari. Oh, semua ilmu Maksud, pasti ya. iya, maksudnya pasti itu gimana? Oh, gitu ya. Jadi kan ada hitungannya. Kalau satu plus satu pasti dua gitu ya. Iya, iya, iya. Tahu hasil akhirnya gitu loh, Kak. Nah, oke, oke, oke. Iya, iya, Kak. Tadi ngomong soal keluhan gitu ya. Nah, kalau selama masa pandemi ini kan namanya ya itu tadi ya, semua butuh penyesuaian, semua butuh adaptasi. Nah, kira-kira kalau selaku orang tua, ini kan Kak Linda ini guru ya. Guru Iya. pasti ya itu tadi banyak dikomplaini atau banyak kesulitan ya. Oh, jangan ngomong komplain lah, kok terkesan negatif gitu ya. Iya, Maksudnya gimana kan orang Kak. tua murid ini merasa kesulitan? Apa sih yang menjadi momok dari apa kesulitan sebagai orang tua? Kita tahu sendiri ya, apalagi orang tuanya itu gimana dia harus bekerja, dan kalau bekerja mau nggak mau harus bagi waktu. Nanti kalau anaknya nggak didampingi nanti keteteran atau kesulitan juga. Nah, belum bisa mendampingi anaknya dengan maksimal atau kendala-kendala yang lain. Yang Iya. umumnya apa ini, Kak? Saya akan sampaikan secara umum nanti Kak Heri juga kesaksian juga ya. Waduh, Sebagai kesaksian. Boleh, Kak? Boleh, boleh. kacamata kacamata saya dari seorang guru ya Kak ya. Karena saya tidak saya berusaha untuk memahami kesulitan orang tua. Eh, Yes. para guru-guru berusaha memahami, tapi yang paling tahu kondisi tantangan atau kesulitan yang benar-benar dihadapi oleh orang tua itu kan ya orang tua itu sendiri Kak. Gitu. Kami memang selama ini mendengarkan, memberikan telinga kami, memberikan hati kami untuk mendengarkan
masukan-masukan dari orang tua. Gitu. Tapi kami merasa kami terbatas, Kak. Gitu. Memang ada satu orang tua yang merasa kurang, tapi ada satu orang tua kebanyakan gitu. Nah, itu keterbatasan kami gitu ya. Jadi selama tantangan yang terberat dari orang tua buat guru-guru yaitu tadi Kak, kita sudah berusaha. Nah ini kan dari kacamata guru lagi ya Kak ya. Nanti ya. Apa-apa, silakan Kak. Gini loh Kak, tadi kan tanyanya komplain atau kesulitan orang tua, tapi yang jawab guru lah. Iya, itu punyanya guru kan. Gitu. Iya, itu kan pembelaan guru gitu ya. Biar seimbang ya, nanti perlu betul kacamata dari guru sama orang tua gitu ya. Iya, Kak Linda guru, ya memang gitu merasanya gitu ya. Ya Kak ya, supaya kita fair, karena saya yakin banyak orang tua juga yang bergabung di sini, orang tua orang tua yang juga, dan orang tua yang punya hati untuk pendidikan anaknya gitu. Itu hal yang luar biasa buat kami para guru-guru gitu, karena tanpa orang tua pun apapun yang kami ajarkan, apapun yang kami latihkan, apapun yang kami berdayakan ke anak didik kami nggak akan bisa mencapai semaksimal mungkin tanpa bantuan orang tua. Gitu. Jadi banyak orang tua yang di awal-awal itu minta kurang latihan gitu ya, banyakin latihannya, tapi di orang tua yang lain latihannya dikurangi. Gitu. Itu yang harus kita imbangkan, gitu ya. Karena apa? Anak itu belajar ada yang kecepatannya berbeda-beda, Pak Hari. Gitu. Kalau pas anaknya cepat belajar, cepat mandirinya juga sudah terlatih gitu ya, tanggung jawabnya juga sudah terlatih, orang tua enak, anakku sudah selesai tugasnya kok diem aja, nah rasanya kok enggak sekolah gitu, nuntut gitu ya, ayo ditambahin gitu. Tapi dari kacamata guru, kita memikirkan keseluruhan anak, keseluruhan kemampuan anak-anak yang ada di kelas kami ya. Satu kelas 20 siswa Pak Hari. Gitu ya. Kalau bisa dipetakan gitu, banyak sekali caranya mereka belajar juga berbeda-beda. Cara kecepatan mereka belajar juga gitu ya. Kemampuan mereka juga berbeda-beda. Gitu. Nah, supaya bisa, apalagi kita di akhir itu kan dituntut juga penilaian. Dan banyak semua juga sampai saat ini itu lebih melihat hasilnya, Kak Ari. Lebih berpatokan dari hasil. 8 maunya 100. Sorry, melompat. 8, anak bisa berhasil 8, orang tua minta, kok 8? Nggak bisa 9? Dapat 9 loh, kok cuma 9? Harusnya 100 toh, gitu. Nah, itu hasil. Tapi kita, guru, dan orang tua harus belajar di proses pembelajarannya. Anak-anak harus kita encourage. Untuk, sekali lagi saya katakan, belajar ini untuk memberdayakan anak. Bukan untuk mencapai targetnya orang tua. Itu kesulitan kami. Itu Kak Hari. Nah, kalau, dan satu lagi hal, orang tua dulunya nggak pernah jadi guru. Ya toh Kak Hari. Nah, sekarang dipaksa, mau tidak mau, orang tua harus bimbing, mendampingi juga. Itu mungkin kesulitan terbesar dari orang tua. Makanya kami berusaha keras untuk, yaitu tadi,
uh, membantu orang tua dengan instruksi yang lebih mudah, terus instruksi yang lebih mudah diikuti oleh orang tua itu, Pak. Dan semakin terbiasa, sekarang orang tua lebih bisa mendampingi atau menikmati lah itu, ya Miss Arya. Gitu. Saya rasa itu yang saya lihat Ya, kesulitan orang tua dan guru mensinergikan kerjasama itu tadi. ya, oke Kak. Saya setuju banget gitu ya Kak ya. Kalau saya boleh menanggapi dari sisi orang tua gitu ya Kak ya, kacamata orang tua. Sama sih, yang namanya orang tua juga pasti ada pukulan gitu ya, harus mau belajar, beradaptasi. Gitu. Karena yaitu entah mulai dari pemanfaatan teknologi, ya mau nggak mau harus belajar tuh apa yang namanya Google gitu ya, Google Meeting, apa Zoom dan lain sebagainya. Nah, dulu saya sebagai orang tua pertama kali ya bingung kasih Ya. link gitu. Nah, sekarang link itu jadi sesuatu hal yang lumrah gitu ya. Kalau dulu masih gagap, masih belum terbiasa, sekarang sudah terbiasa. Dan memang sih sekarang betul peran orang tua mau nggak mau harus lebih besar karena itu tadi orang tua kan langsung dengan anaknya ya, langsung dengan. Nah, kalau gurunya kan nggak bisa langsung nih, langsungnya cuma langsung di gadget doang gitu ya. Nah, jadi mau nggak Ada mau, ya Kak, ada pertemuan tatap maya atau sebenarnya ya Kak ya. Kalau di sekolah mm-mm, saya ada tatap maya sih Kak, tapi memang kan kita berpikir bahwa anak-anak juga harus dibatasi. Tatap maya mereka harus natap apa di depan laptop terus. Itu kan kita harus pikirkan juga kesehatan matanya kesehatan gitu ya. Kayak. gitu ya Kak ya. Saya ini aja sudah nambah ini Kak. Silinder min plus nambah semua Waduh. gitu. Jadi kita juga mikirkan itu, jadi kita masih tetap ada bimbingan tatap maya itu, yaitu tadi kita memikirkan juga karena eh, harus guru itu memang harus membimbing itu tadi ya kak ya, nggak bisa diserahkan 100, itu tadi Iya, sinerginya antara orang tua dan guru karena kita terbatas tadi. Kalau dulu itu anak-anak masuk itu kan jam 7, sorry, kalau kelas 1 ya Kak ya, saya ngomong kelas 1 aja, jam 8 sampai jam 1 mm-mm, gitu. Kalau sekarang mm-mm. hanya 2 jam untuk Zoom, untuk tatap muka. Setelah itu kita bimbingnya lewat Google Classroom atau apapun itu ya, LSM apapun gitu ya. Tugas apa gitu ya kak ya. Guru lakukan gitu ya. Juga ada juga jaringan WA orang tua. Jadi makanan semuanya berubah, Kak. Metode, Mm-mm. strateginya untuk mendekati anak, untuk membimbing anak kan berubah semua. Nah, jadi orang tua, guru, anak, semuanya belajar, Kak. Mm-mm, Sem mm-mm. itu, Setuju saya kak, setuju. Jadi saya ya. juga memang benar-benar bisa merasakan saya sebagai orang tua. Anak saya juga sama kak, soal kelas 1 SD gitu ya. Saya juga Ada, pernah dampingi gitu ya. Saya juga pernah dampingi meskipun saya nggak selalu bisa di tiap mata pelajaran gitu ya. Saya sih janjian sama istri saya itu. Kebetulan istri saya juga seorang guru kak. Jadi saya nah, ngerti semuanya. Jadi saya kayak kayak tahu saya kacamata siapa saja ini saya tahu. Sebagai orang ya, tua tahu, sebagai guru tahu, nanti sebagai anak pun ya saya tahu gimana kesulitannya gitu ya. Memang betul. cocok. Jadi memang betul anak ini harus dididik untuk mandiri gitu ya. Mau nggak mau seperti itu gitu. Jadi tahu kapan dia harus ya meskipun masih kelas 1 ya, kemandiriannya yang Proses, masih. masih Mm-mm, proses, tapi ya. betul. Saya saya sendiri aja masih berproses, Kak. Ini sudah guru ya, Kak ya. Antara mandiri, tanggung jawab, tertib itu saya juga masih berproses ya, Kak ya.
Sampai saat ini saya mengakui saya berproses gitu. Apalagi anak-anak kelas 1. Itulah mungkin yang bisa membuat kita lebih membuka kesabaran kita gitu ya, seluas samudra gitu. Kita Iya, pun iya. kita terapkan di kita sendiri aja belum belum tentu kita kalau masuk ke ranah mereka ke kesulitan mereka, jadi kita adalah partner mereka untuk membawa mereka keluar dari kesulitan mereka. Apapun peran kita, peran sebagai guru, peran sebagai orang tua, itu. Ya, pokoknya yang saya tangkap sih memang setiap orang berperan gitu ya Kak ya. Baik orang Iya, tua, siswanya, maupun gurunya gitu ya. Ataupun sekolahnya. Sekolah yang iya, memfasilitasi. Semuanya berperan. Dan ketika salah satu nggak berperan, itu akan, ya itu tadi, tanggungnya itu nanggung semuanya gitu ya Kak ya. Setuju ya Kak ya. Jadi iya, satu sisi saya juga bersyukur Kak. Karena saya bisa melihat begitu banyak kacamata gitu ya. Jadi saya iya. nggak selalu bisa ngejudge orang tua, oh harus gini gini gini, guru harus gini gini gini. Saya tahu semua punya kesusahannya sendiri gitu kak ya. Tuh. Nah ini sambil kita tadi ngomong-ngomong, wah ini ada kak Kak Rene ya, Arya Oktavi Rene. Ya, ini pertanyaan kak boleh dijawab ya kak ya, sambil Oh, ya. boleh. Apakah profesi guru setiap hari selalu belajar pelajaran terus-terusan ya kak? Nah ini gimana kak Linda? Pernah di titik jenuh? Waduh. Di titik jenuh enggak, karena uh, setiap kelas, ini uh, tahun lalu saya ngajar kelas 5, itu ada 3 kelas. 3 kelas ini berbeda-beda pasti. Orang satu kelas aja karakter anaknya berbeda-beda. Yes. Ini kalau mau bisa jadi guru, Kak. Oh, Kak ini kan guru sekolah minggu juga. Iya. Nggak akan, nggak akan jenuh sih. Kalau jenuh, pasti pernah jenuh. Cuman kejenuhan itu akan hilang dengan melihat keberagaman anak-anak itu. Itu pasti jenuhnya jadi hilang, Kak Rini. Pasti jenuh sih. Kalau belajar pelajaran itu, eh, pelajaran pasti kita nyiapkan, ya. Kita nyiapkan, kita siapkan pelajaran. Oleh sebab itu guru itu enggak pernah itu Kak Rini. Kelas, misalnya saya tahun lalu kelas 5, sekarang ngajar kelas 1. Ayo belajar lagi toh. Tahun depan enggak tahu saya kelas berapa gitu. Jadi Oh terus gitu ya. belajar. Supaya memang kalau enggak belajar nanti enggak bisa kreatif ke anak-anaknya. Model gitu aja gitu ya. Anaknya sekarang jago-jago, anaknya sudah kreatif-kreatif, gurunya harus lebih kreatif. Itu sih Kak Rini. Thank Mm-mm. you Kak Rini pertanyaannya. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Ya, semoga itu menjawab Kak Rene ya. Oke, ya jenuh pasti setiap orang pernah Jarang jenuh kok gitu. Kenapa jenuhnya Kak? jarangnya. Oh jarang, iya. Ya. Kan pokoknya kalau kita mengenal diri kita sendiri pasti kita tahu batasannya. Oh ini berarti saya mulai jenuh. Biasanya kalau jenuh apa yang harus kita lakukan mungkin bisa menghibur diri kita misalnya nah, apa lihat drakor atau lihat apa kan versinya orang beda-beda kak. Itu aja sudah Oh menyenangkan loh. lihat anak kelucuan mereka. Iya. Mm-mm. Jawabannya anak-anak itu bisa senyum-senyum sendiri Kak kalau mereksa gitu itu. Iya. Oke oke. Ada misalnya lucu Kak Rini, Kak Hari juga. Jadi Ah, Kak. waktu di Zoom kan ada chat itu. Mm-mm. Tolong dimatikan apa ya, lupa saya. Virusnya apa? Loh, itu virus tak Kak? Lupa saya. Jadi ada di Zoom satu kan enggak tahu. Uh-uh. Tolong jangan diajak masuk. Oh itu virus ya Kak. Nanti saya carikan. Lupa saya mau anu. Iya, iya, Kak. Oke, oke, oke. Ya, jadi seorang guru harus nggak boleh jenuh ya, Kak ya. Kalau gurunya jenuh nanti ketularan tuh muridnya ya. Bisa merasakan Ya, kejenuhan gurunya gitu ya. Kasihan nanti atmosfernya berbeda itu. Nggak belajar mengajar nanti belajar ini semedi ditangkap refleksi gitu. ya. Iya, iya, Eh, Kak. apa ya? Hati kita tuh ditangkap sama anak-anak.
saat kita jenuh, saat kita apa, anak-anak itu bisa nangkep, Kak, gitu. Iya, betul. Jadi siapkan juga sih. Anak bisa peka, saya tahu sih, Kak. Pertanyaannya Ya, apa ya, Kak? kenapa, Kak? Itu tadi pertanyaan dari Kak Rene ya. Sudah terjawab. Iya. Sekarang ada pertanyaan yang lain, Kak, dari Rudi Limantara. Nah, ini, Shalom Kalinda. Ini temannya Saya Kalinda kali ya. Oke, ya ini selamat selamat bertanya ini ya, Kak ya. Shalom Kalinda, apa yang menjadi tantangan ketika Anda berbeda pendapat dengan rekan guru yang lain? Nah, biasanya ini saya berbeda pendapat sama Mister Rudi ini ya. Oh, ini ya. Gimana Mana ini cara eh, berbeda pendapat itu hal yang menunjukkan bahwa kita sama-sama satu visi, Kak, Hari. Hmm. Kalau cuman iya toh berarti kita ndak punya dorongan atau ndak punya motivasi atau ndak punya hati di situ karena kita ngikut aja loh. Wes maumu apa maumu sudah aku ikutin. Hmm. Halo Mister Rudi, gitu. Mister Rudi ini ahlinya IT di Vita, jadi kita sering berdebat Oh, ini. pasti. Kalau IT itu sangat dibutuhkan ya, Kak ya. Nah, Kalau ada trouble, iya. IT itu loh ini. Ya, silakan, Kak. Akhir nanti kita pasti kembali lagi, kita tahu tujuan kita, jadi kita ya disenyumin aja, kita bangun relasi lagi, gitu sih. Kalau sudah selesai, selesai ya, Kak ya. Jangan sampai Kita jadi selesai sakit hati gitu ya. dibawa sampai di hati kalau Ya, biasanya maaf kata nih, Kak. Biasanya yang banyak yang sakit hati itu biasanya si cewek ya. Karena enggak juga, Pak. pusat oh enggak juga ya. Loh, tapi umumnya, Kak. Saya ini ngomong umumnya gitu ya. Karena cewek segala sesuatu selalu main dengan hati gitu ya. Kalau mungkin cowok kalau cowok juga ada yang sensitif ada, Kak, saya Kak ya. Tapi, Ada. iya, Di setiap tapi kan di manapun kita berada, kita selalu menemui hal seperti itu. Gitu. ya Di mana kita hanya di hmm, pendidikan saja ya, Kak. iya. Oke. Ya. Jadi diselesaikan dengan baik gitu ya, Kak ya. Sampai titik temu kita berdebat dengan baik. Kalau sudah ya sudah. Nggak sampai Pas. gontok-gontokan terus mempengaruhi relasi kita gitu ya. Nggak sampai Ya. itu ya. Itu namanya profesional, Kak ya. Oke, oke, oke. Oh, Iya, Kak Linda. terima kasih. Iya. Ada Iya, lagi, ini Kak? enggak ada lagi. Mana ini, Kak? Oh, enggak ada, Sama ini, Bapak. Kak. Pertanyaannya sama. Oke. Iya, Kak. Tidak terasa ini kita ngobrol-ngobrol hampir 1 jam gitu, Kak ya. Iya, Kak. Kalau boleh boleh dirangkum nih ya, Kak ya. Apa yang menjadi poin atau kesimpulan dari sharing Kak Linda malam hari ini? Hmm, Boleh minta tolong dirangkumkan, Kak. ya. Saya sudah Sekaligus, pada dasarnya setiap dari kita itu adalah pembelajar, pembelajar seumur hidup, baik siswa, baik orang tua, baik guru adalah pembelajar seumur hidup. Karena belajar itu sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati tantangan-tantangan yang ada, gitu ya. Banyak tantangan, tapi kita tidak mau belajar dari tantangan itu, kita nggak akan bisa melewati tantangan yang ada di depan kita nantinya. Belajar bertujuan untuk melatih dan membiasakan diri kita untuk berpikir secara logis tentang keadaan yang sedang terjadi dan belajar untuk menjawab tantangan itu sehingga menjadi lebih baik. Masa depan ada di tangan anak-anak yang mau belajar, orang-orang yang mau belajar. Belajar perlu secara utuh antara ilmu pengetahuan. Jadi belajar tidak hanya pengetahuan saja ya Kak ya, tapi juga karakternya tadi yang saya sempat sampaikan, positif disiplin itu juga gitu ya. Sudah berubah semuanya
Dan itu kita perlu belajar. Dan untuk bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja sih, Kak. Itu juga menjadi, ini tadi Kak ya, itu juga menjadi salah satu harapan Kak Linda untuk setiap peran tadi ya, untuk para guru, untuk para orang tua, untuk para murid, gitu ya Kak ya. Iya. Satu hal lagi bahwa Tuhan memakai pandemi ini untuk mengingatkan kita bahwa masing-masing dari kita itu berperan untuk mendidik anak-anak kita. Gitu ya. Di Amsal 29 ayat 17 itu kan didiklah anakmu itu loh Kak. Amsal 9 ayat 17. Dan di Efesus 6 ayat 4 itu juga bahwa kita perlu mendidik anak kita gitu ya. Kalau kita tidak mendidik anak kita, siapa lagi? Dan kita juga yang yang ngambil hikmatnya itu, yang mendapat buahnya itu kita, orang-orang yang dewasa yang di sekeliling anak-anak itu yang punya tanggung jawab. Mari, jadi pesan saya sekaligus kesimpulan dan sekaligus pesan saya sebagai seorang guru ya Kak ya, dari kacamata seorang guru. Para orang tua, yuk kita berpartner, saling mensupport satu sama lain, saling percaya, sejalan dalam memberdayakan anak-anak tercinta kita, sehingga mereka menemukan kemampuan terbaik mereka, dan menggunakan semua kemampuan terbaik mereka untuk kebaikan, dan jadi berkat buat sekelilingnya. Berkembang secara utuh, cerdas juga, berkarakter juga, cinta Tuhan juga. Gitu. Oke, ya. Thank you Kak Linda. Ya, ini sebagai penutup ini ya. Wah, ini kata-kata penutup dari Pak Rudi Limantara tadi ya. Nah, ini saya boleh bacakan ya Kak ya. So proud of you Kak Linda. Kak Linda, teladan saya figur guru yang tidak hanya berbicara saja, tetapi menghidupi apa yang beliau bicarakan. Jadi nggak omong doang gitu ya. Sukses selalu untuk Kak Linda. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini support sebagai partner, Kak. Nah, ternyata orang IT juga nggak melulu temannya itu handphone atau gadget gitu ya, Kak ya. Gitu ya. Thank you buat Pak Rudi ya. Oke, itu support. Juga Kak Hari, guru komputer. Guru komputer. Ya. Oke. Ya, sekarang kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Linda ya, Kak ya. Mari, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu hari ini. Tuhan sudah perkenankan kami untuk menyampaikan betapa penyertaan-Mu, betapa kasih-Mu terhadap kami di tengah-tengah kekhawatiran kami, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, karena pandemi COVID. Tapi tangan Tuhan terus bekerja di setiap diri kami sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan pada kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Berkati juga para orang tua yang sekarang sedang berjuang mendampingi anaknya, sedang berlatih untuk berubah peran di pembelajaran online. Biarlah Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, waktu untuk mendampingi, waktu untuk membimbing anak-anak mereka. Berikan hikmat juga bagi para guru Tuhan, agar kami juga terus bisa memberikan yang terbaik buat anak didik kami. Terima kasih untuk forum ini Tuhan, supaya kami bisa menyaksikan kasih Tuhan. Berkati juga
Kak Hari yang memimpin. Biarlah Tuhan memberkati dengan keluarganya dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya ya Kak Linda ya. Boleh Ya, ngobrol-ngobrol. Semoga mungkin kalau diizinkan boleh diundang lagi gitu ya, mungkin dengan topik yang lain. Sedia ya Kak ya. Oke. Iya, iya buat rekan-rekan yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah turut komen, turut bertanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di malam kesaksian online yang lain. Tentunya jangan lupa sampai kita juga tetap ini ya, stay safe dan stay healthy gitu ya. Ada protokol kesehatan gitu ya. Oke, saya tutup. Saya Hari dan Kak Linda, tuh mohon pamit. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Yesus memberkati.